Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa dari kelompok 4 dan ada rekan-rekan saya yang bernama Rahmat Isnaini dan Muhammad Hilal Al-Fikri. Nah, kami di sini ingin menjelaskan tentang materi akad istisna dan yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Rahmat Isnaini. Pengertian istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan, pembeli atau mustasnik, dan penjual, pembuat atau syani. Syani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Pembayaran istisna dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Dalam PSAK 104/8 dijelaskan, barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan atau customized, bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Dalam istisna paralel, penjual membuat akad istisna kedua dengan subkontrak untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istisna pertama, atau antara penjual dan pemesan. Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual dan tidak dapat dialihkan pada subkontrak karena akad terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan subkontrak, sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontrak. Dasar hukum istisna. Yang pertama yaitu Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu hadis yang berbunyi, Iza tabayya'ar rajulun fakulla wahidin minhuma bil khiyar malam yatafarraqa. Artinya, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rukun dan syarat istisna. Rukun istisna terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pelaku atas pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau syani. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Syarat istisna sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang berakad harus cakap hukum. Yang kedua, produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan. Yang ketiga, objek yang dipesan jelas spesifikasinya. Yang keempat, harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan. Yang kelima, harga jual tetap sama selama jangka waktu pemesanan. Yang keenam, jangka waktu pembuatan disepakati bersama. Setelah saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap adat istisna. Perlakuan akuntansi terhadap adat istisna terbagi menjadi 2, yaitu akuntansi penjual dan akuntansi pembeli. Akuntansi penjual, yang pertama, segmentasi akad. Kedua, pengakuan pendapatan. Ketiga, pembayaran tangguh. Keempat, biaya perolehan. Kelima, penyelesaian awal. Keenam, perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Yang terakhir, taksiran rugi. Selanjutnya, akuntansi pembeli. Pertama, pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Kedua, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. 3. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara profesional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istisna. 4.
Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempoh kepada penjual dan jika diperlukan bentuk penyisihan kerugian piutang. 5. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. 6. Dalam istisna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istisna. Baiklah, kesimpulannya yaitu akad istisna adalah akad jual beli barang pesanan berdasarkan spesifikasi tertentu. Dengan pembayaran yang bisa dilalui di muka, cicil, atau ditunda, dasarnya ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat barang yang jelas, harga tetap dan waktu disepakati. Produsen boleh melibatkan pihak ketiga atau disebut dengan istisna paralel, tapi tetap bertanggung jawab secara akuntansi. Penjual mencatat pendapatan sesuai progres atau saat selesai. Pembeli mencatat aset dari tagihan dan jika ada keterlambatan atau barang tak sesuai, bisa timbul piutang dan kerugian. Ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami yang harus teman-teman jawab, yaitu 1. Jelaskan secara mendalam tentang akad istisna meliputi pengertian, rukun, syarat, hikmah, serta penerapannya dalam transaksi kontemporer. 2. Bagaimana ketentuan syarat dan rukun akad istisna menurut para ulama dan apa konsekuensinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi. 3. Dalam praktik modern, bagaimana penerapan akad istisna pada sektor konstruksi dan manufaktur dan bagaimana lembaga keuangan syariah mengelola resiko dari akad ini.